Selamat datang di novel Rain. Inilah lanjutan alur cerita. Putra perusahaan yang menyamar kerja sebagai cleaning service. Episode 578. Mama Diva adalah salah seorang staf kepercayaan Tuan Hiko. Dia menjadi korban penganiayaan dan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh pesaing bisnis Tuan Hiko. Dia juga merupakan saksi kunci atas kasus pencucian uang yang dilakukan oleh beberapa anak buah Tuan Hiko. Karena dianggap berbahaya, maka Marsina diburu oleh kelompok penjahat. Lalu di akhir cerita, dia dihabisi secara keji oleh para pembunuh bayaran itu. Dan hingga saat ini, otak di balik kejahatan itu belum juga terungkap. Karena perkara itulah, Tuan Hiko merasa bersalah kepada keluarga Marsina. Kemudian, 3 bulan setelah kejadian, Tuan Hiko kembali mendatangi rumah mereka, hendak memberikan kejelasan, sekaligus ingin mengetahui secara langsung mengenai duduk permasalahannya. Akan tetapi, mereka semua sudah berpindah tempat. Rumah yang sebelumnya mereka huni itu ternyata adalah rumah sewa. Perjalanan waktu kian dekat, mengantarkan bos besar dan rombongan tiba di rumah Diva. Dari kejauhan, terlihat seorang anak kecil tengah bermain bersama kucing. Melihat hal itu, Diva pun lantas berkata, "Itu rumah saya Tuan, dan itu Melati, adik perempuan yang tadi saya ceritakan," ucap Diva. Bos besar pun kemudian mengamati semakin dekat, dan lebih dekat lagi. Lalu mobil itu pun berhenti, membuat tanda tanya di hati yang melihatnya. Bukan hanya Melati yang merasa heran, tapi warga sekitar pun juga merasakan hal yang sama. 3 mobil milik siapakah itu? Kata hati beberapa orang yang kebetulan melihat mereka berhenti tepat di depan halaman rumah Diva. Melati pun berdiri sembari menggendong kucing dan memanjakan dengan belayan tangannya. Tak lama kemudian, para pria berbadan kekar terlihat keluar dari mobil depan dan mobil yang ada di belakangnya. Mereka berdiri, lalu sebagian lagi menyebar, memberikan pengamanan untuk bos besar. Tak lama setelah itu, pintu mobil mewah itu terbuka, dan yang kali pertama terlihat oleh mata Melati adalah kakak kandungnya, Diva, seorang anak penjual koran yang terpaksa harus putus sekolah karena mahalnya biaya pendidikan di ibu kota itu. Melihat kakaknya yang turun dari dalam mobil mewah, Melati pun lantas berkata, "Loh Kak, kamu dari mana? Itu mobil siapa? Kok bisa pulang bareng kamu?" tanya heran Melati. Diva hanya tersenyum, lalu berlari kecil ke arah adiknya. Sembari dia berkata, "Kamu sudah makan belum? Kakak bawain nasi kuning kesukaan kamu. Tadi pagi, kakak dikasih sama Om Joko, pelanggan koran kakak. Moga-moga aja, nasinya belum basi," ucap Diva, sembari mengeluarkan sesuatu dari dalam tas ranselnya. Lalu dia melanjutkan, "Ini, makanlah. Tadi kakak sudah makan," ucapnya. Bos besar melihat kebersamaan keduanya. Lalu kemudian, dia tersenyum kecil, dan berkata kepada Iwan, "Hal seperti inilah yang selalu membuat beban di dalam pikiranku. Orang tua mereka sudah banyak membantu dalam kemajuan perusahaan. Sementara saya baru bisa memberikan yang terbaik di saat mereka sudah tiada lagi." Kedua anak itu pun menjadi korban atas peristiwa itu. Coba bayangkan betapa sedihnya mereka, betapa pilunya kehidupan mereka. Tapi di balik itu semua, saya melihat sesuatu yang hebat yang ada dalam diri kedua anak ini, ucap bos besar. "Sesuatu apa itu Om?" tanya Iwan. "Suatu kekuatan yang tak banyak dimiliki orang lain. Kekuatan ikhlas untuk menerima takdir. Ya, takdir mereka yang seperti ini tidak membuat mereka putus asa, tidak membuat mereka bersedih. Justru mereka bersyukur masih bisa berbagi dengan saudaranya. Di saat keadaan sulit seperti ini, mereka justru menunjukkan keikhlasan. Itu sungguh hal yang sangat langka," ucap bos besar. Lalu di sisi lain, 4 orang asing terlihat tengah berbicara dengan 2 orang pengawal bos besar. Sepertinya ke-6 orang itu tengah berbicara serius. Iwan dan Tuan Hiko mengamatinya dari luar rumah Diva. Sementara Diva dan adiknya berada di dalam ruang tamu. "Siapa mereka?" tanya bos besar.
Kalau dilihat dari ekspresi wajahnya, sepertinya orang sini aja om, sahut Iwan. Kemudian satu pengawal bos besar mendekat. Dia berkata, maaf Tuan Hiko. Satu dari ketiga orang itu mengaku bahwa telah membeli rumah ini dari salah seorang ahli warisnya. Mereka mengira bahwa kita adalah salah satu dari mereka, dari keluarga anak itu. Jadi mereka meminta agar sesegera mungkin untuk mengosongkan rumah ini, sebab rumah ini akan segera dirobohkan dan diganti dengan bangunan baru, ucap pengawal itu. Loh kok dibeli? Bukannya mereka hanya tinggal berdua saja ya? Lantas siapa ahli waris mereka? Tadi kata Diva, tidak ada yang tinggal di rumah ini selain mereka berdua. Lalu jika rumah ini dijual, siapa orang yang menerima uangnya? Menandatangani akte jual belinya? Sepertinya ada yang aneh nih, ucap bos besar. Kasih saja mereka masuk mas. Biar kita bicarakan semuanya di sini. Dan sekarang, tolong Mas Ipul cari tahu alamat rumah ketua pengurus kampung ini. Samperin. Lalu minta dia untuk datang ke sini. Sebab kalau ada perjanjian jual beli rumah, setidaknya ketua RT tahu tentang hal itu. Bilang saja kalau kita adalah saudara ayah Diva, ucap Iwan. Gimana Tuan? Apa memang harus seperti itu? Tanya pengawal itu kepada bos besar. Seharusnya memang seperti itu sih, sahut Tuan Hiko. Baiklah kalau begitu, saya akan segera kembali, ucap Mas Ipul, pengawal pribadi Tuan Hiko. Sementara di lain tempat, Joko dan Yurma terlihat sedang beradu mulut. Yurma kesal sebab keteledoran Joko dalam menjalankan setiap aksinya. Bukan hanya itu, cewek berambut pirang ini juga menuduh Joko sebagai dalang kegagalan semua aksi jahatnya. Mantan kekasih Joko itu berkata, lo emang nggak bisa diandelin. Katanya hebat, katanya ahli, tapi jadi spion saja nggak becus. Salah terus, intelijen macam apa kamu itu? Amatiran banget sih, masak disuruh jaga gitu aja nggak bisa. Gegara konsentrasi lo yang kacau, bikin semuanya jadi tambah ruwet, ucap Yurma. Ngomong doang tuh emang enak, tapi prakteknya nggak segampang seperti yang lo bilang. Enak jadi lo tinggal nyuruh-nyuruh aja. Kamu awasi dia ya. Jangan lupa kamu rekam suaranya. Jangan lupa tanya ini dan itu. Pura-pura ini, pura-pura itu. Sementara gua yang di lapangan, susahnya minta ampun. Belum lagi kalau ketahuan ama orangnya, bisa tamat riwayat gua. Lo mesti paham, kalau pekerjaan yang lo kasih ke gua ini, resikonya sangat tinggi. Urusannya tuh langsung ama hukum. Nggak main-main Yur. Sekalinya rencana jahat kita kebongkar, maka semua bisnis haram yang udah kita jalanin selama bertahun-tahun itu akan berakhir di dalam jeruji besi. Mau lo kayak gitu? Hanya demi satu orang, lo korbanin teman-teman kita. Lo korbanin pula semua pelanggan kita. Mengancam bisnis kita. Lo nyadar nggak sih? Protes Joko. Kan kemarin gua udah bilang, pakai penyedap rasa aja. Itu kan udah mirip ama sabu asli toh. Malah lo ganti ama barang asli. Yang nggak pandai tuh lo. Kenapa jadi gua sekarang yang lo salahin? Sahut Yurma. Terus royalti gua gimana nih? Katanya gua dapat cuan. Ucap Joko. Cuan apa? Kerja lo aja nggak becus, pakai minta cuan. Lagian yang dulu itu kan udah dapat bagian. Sahut Yurma. Yang mana? Tanya Joko. Dana kenakalan dari cloning akun si bos. Itu kan juga uang Bahlul. Sahut Yurma. Itu mah lain ceritanya bre. Gimana sih lo? Ucap Joko, yang tampaknya sudah mulai kesal dengan mantan kekasihnya itu. Perdebatan hebat terus berlanjut, hingga pembahasan mereka pun jadi melebar kemana-mana, yang semestinya tak menjadi bahan perdebatan. Namun karena emosi keduanya, akhirnya perkara-perkara itu saling mereka umbar, demi kemenangan ego masing-masing. Bahkan sumber bisnis Joko, yang didapat dari balik jeruji besi, tak luput dari pembahasan Yurma. Tanpa sadar, kalimat-kalimat sakral mereka didengar oleh banyak orang. Salah satunya adalah Pak Wisnu, tukang ojek pangkalan, yang selalu stay di depan warung makan itu. Semua orang menggelengkan kepala, bertanya-tanya dalam hati, sungguh kelakuan kedua orang ini tak layak untuk ditiru.
ucap beberapa orang yang tengah makan itu. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengetahui alur cerita berikutnya. Terima kasih.